kita tahu, Shanks dan Dragon adalah char yang paling misterius dalam dunia One Piece. Mereka berdua adalah orang yang paling penting di dunia ini dan juga sudah pernah bertemu dengan Luffy. Mereka berdua adalah satu-satunya orang yang dapat membuat dunia merinding hanya dengan mendengar namanya saja. Dimulai dari Shanks, dia sudah bertemu dengan Luffy sejak Luffy berumur 8 tahun. Saat itu, untuk tujuan yang masih misterius, Shanks dengan seluruh kru intinya menepi di desa Fusa. Tak lupa pula, dia saat itu juga sudah memiliki buah Nika yang dia rampok dari Hushu. Dan sebagai pelaku perampokan, Shanks jelas tahu kebenaran dari buah gomu-gomu atau Nika ini, sehingga dia rela bertarung habis-habisan dengan Hushu. Cek teori lebih lengkapnya pada link bagian atas. Dan memang menjadi pertanyaan kenapa setelah mendapatkan buah Nika itu, Shanks selalu pergi ke desa Fusa hingga meletakkan buah rampasan itu di meja. Prediksi Mimin, tujuan awal Shanks sebenarnya datang ke desa Fusa adalah untuk bertemu dengan Ace dan memberikan buah itu kepadanya. Penjelasan lebih lengkapnya bisa kalian cek pada video yang linknya ada pada bagian deskripsi. Sementara alasan kenapa buah Nika bisa ada di meja, juga bisa kalian cek penjelasan detailnya pada link bagian atas atau deskripsi juga. Jadi, semua ini saling berhubungan. Karena Luffy sudah mengucapkan kalimat yang sama dengan Roger, Shanks tidak terlalu kecewa ketika Luffy memakan buah Nika. Apalagi, Shanks juga tahu jika buah Nika adalah mythical Zoan yang punya pikirannya sendiri sehingga dia bisa memilih siapa orang yang akan memakan dirinya. Shanks juga saat itu langsung melupakan tujuannya dengan Ace dan mulai menaruh harapannya kepada Luffy jika ialah nanti yang akan menjadi Joy Boy berikutnya. Namun begitu, Shanks sadar jika Luffy ini masih sangat lemah. Oleh karena itulah, dia harus melakukan sesuatu untuk memastikan Luffy pergi ke lautan dan menjadi raja bajak laut. Adegan buntungnya tangan Shanks serta topi yang dia berikan kepada Luffy sudah lebih dari cukup untuk membuat Luffy pergi ke lautan dan menjadi lebih kuat dari dirinya. Dan ya, itulah sekilas tentang Shanks dan Luffy yang sampai detik ini, Mimin masih percaya jika Shanks adalah orang yang baik. Apalagi, ini juga diperkuat pada scene yang ada di chapter 1054 di mana Shanks melihat foto baru Luffy sambil tersenyum. Dia saat tahu jika Luffy sudah menjadi Joy Boy, maka saat itulah waktu yang tepat untuk pergi ke Pulau Laftel dan mengambil One Piece. Lalu, bagaimanakah dengan Dragon? Sama seperti Shanks, Dragon juga adalah orang yang tak kalah misteriusnya. Ia bakal lebih misterius daripada Shanks. Flashback tentang dirinya juga masih sangat sedikit diperlihatkan oleh Oda. Di chapter 0, dia diketahui hadir pada hari pengeksekusian Goldie Roger. Saat itu bahkan, dia belum memiliki tato di wajahnya. Dia juga sempat berada di kerajaan Goa saat insiden kebakaran di Great Terminal. Saat itu, dia bertemu dengan Sabo dan terlibat percakapan. Dragon bahkan sampai menahan amarah ketika Sabo mengatakan jika dia malu terlahir dari keluarga bangsawan. Ya, di momen itu, dia sudah memiliki tato wajah dan pasukan revolusi. Hingga akhirnya, dia menyalahkan Sabo yang saat itu sekarat akibat kapalnya ditembak oleh si Tenryubito bangsat jahanam ini. Dan atas permintaan Sabo yang saat itu hilang ingatan, dia kemudian dilatih secara privat oleh Dragon dan dijadikan tangan kanannya. Nah, sampai di sini, tentunya kita bertanya-tanya. Pertama, kenapa Dragon bersama pasukan intinya saat itu berada lama di kerajaan Goa? Dan yang kedua, kenapa Dragon saat itu mau menerima Sabo dalam klubnya dan melatihnya secara privat? Alasannya kurang lebih sama dengan Shanks, yaitu karena Joy Boy. Ya, sebagai orang yang mengaku terlahir dari kerajaan Goa, menghadiri eksekusi Roger dan mendirikan pasukan revolusi, Dragon dalam hal ini jelas mengenal Joy Boy. Dan dia memiliki satu visi dengan Roger dan Shanks, yaitu ingin mencari Ace dan menjadikannya sebagai Joy Boy. Setelah agak lama Shanks meninggalkan Luffy, Dragon yang mencari anak Roger juga mendapatkan kabar jika ada anak kecil sakti yang suka berkeliaran di kerajaan Goa, kampung halamannya. Inilah sebabnya dia membawa pasukan untuk pergi ke sana dan menetap beberapa lama untuk mencari anak itu. Dragon menyadari jika ia tak memiliki buah Nika, akan tetapi kekuatan serta link yang dimilikinya akan mampu mendidik anak Roger tersebut menjadi kuat setara dengan Joy Boy. Akan tetapi setelah agak lama mencarinya, Dragon tetap belum menemukannya dan malah dia bertemu dengan Sabo. Dragon yang haki dan kesaktiannya sudah tak diragukan lagi ini merasakan aura dan tekad yang sangat kuat dari Sabo, sehingga dia yakin dan percaya Sabo akan berpotensi menjadi manusia yang sangat kuat di masa depan. Namun, karena tujuan Dragon adalah mencari Ace, dia meninggalkan Sabo. Barulah saat Sabo sekarat dan akan tenggelam, Dragon kembali lagi dan menyelamatkan Sabo.
Dia sudah menyerah mencari Ace karena mungkin saja Ace sudah ditemukan oleh orang lain yang merupakan salah satu kru Roger. Namun sebagai gantinya, dia juga mendapatkan anak yang juga merupakan salah satu anak kecil sakti yang suka mengacau di kerajaan Goa tersebut. Saat ini, Dragon dan Shanks siap menjadi bawahan Luffy. Dari penjelasan tadi, kita akhirnya menyadari jika Dragon dan Shanks memang awalnya mencari anak Roger untuk dididik menjadi Joy Boy. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa mereka berdua selama ini seolah hanya berputar-putar saja di lautan bertahun-tahun. Sebagai seorang Yonko dan juga pimpinan pasukan revolusi, tentu mereka sebenarnya bisa dengan mudah memulai peperangan seperti Shirohige yang memulai perang Marineford. Akan tetapi, mereka seolah hanya berputar-putar saja selama ini tanpa ada tujuan yang jelas. Kenapa seperti itu? Karena ada yang sedang mereka tunggu. Mereka berdua menunggu Luffy menjadi Joy Boy untuk memulai peperangan. Shanks tentu sudah jelas sekali mengetahui jika Luffy adalah Joy Boy. Namun, bagaimanakah dengan Dragon? Dragon memang telat menyadari ini. Dia baru menyadari jika Luffy adalah Joy Boy saat Luffy sudah memiliki bounty 30 juta berry. Tentu saja, bukan cuma karena itu. Saat Luffy mengalahkan Arlong viral di East Blue, kekuatan Luffy sebagai pemakan buah Gomu Gomu no Mi juga ikut viral. Dan Dragon sangat mengetahui jika Gomu Gomu adalah buah Nika alias Joy Boy. Oleh sebab itulah, dia pergi ke Lockton karena dia menyadari perjalanan Luffy selanjutnya pasti akan ke pulau itu. Dragon sudah berniat ingin menemui Luffy dan menawarkannya untuk join ke pasukan revolusi. Tentu saja, Dragon ingin menjadikan Luffy sebagai Joy Boy sejati yang akan memimpin perang sementara dia sendiri akan berdiri di belakangnya. Dia sama seperti Shanks yang juga bisa merasakan kehadiran Luffy dari luar pulau. Bahkan Dragon sebenarnya langsung shock ketika Haki Kenbun yang merasakan Luffy akan disekusi di panggung yang sama dengan Roger, tapi Luffy malah mengatakan akan menjadi Raja Bajak Laut sambil tersenyum. Nah, akibat hal itulah, Dragon pun kemudian menurunkan petir menyelamatkan Luffy. Bahkan bukan cuma itu, Dragon juga membatalkan niatnya untuk merekrut dan mendidik Luffy. Dia mengatakan, "Jika itu pilihanmu, maka pergilah." Ya, Dragon yakin Luffy akan berkembang menjadi Joy Boy sejati secara alami tanpa perlu ikut campur tangannya. Dan selama menunggu momen awakening Luffy, dia hanya akan menunggu dan terus menunggu di lautan. Hingga akhirnya Luffy berhasil menjadi Joy Boy, Dragon akan datang kembali sama seperti Shanks dan berdiri di belakang Luffy untuk bertarung melawan pemerintah dunia. Ya, Dragon dan Shanks memang selama ini berjuang menjadi sangat kuat hanya untuk mengabdi dan membantu Joy Boy di perang akhir One Piece.